Baik itu persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun persetubuhan yang dilakukan karena paksaan, karena pencabulan. Tidak ada hasil visum menyatakan itu. Sehingga saksi ahli ini setelah melihat fakta persidangan, wah kok begini? Mungkin mikir beliaunya. Bisa jadi malu. Ya, karena kok nggak sesuai sama BAP. Mungkin begitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap sangat sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada satu kabar mengejutkan sih, tapi buat gue nggak mengejutkan. Karena gue udah memperkirakan begini memang akan jadinya. Apa be? Nah ya, di persidangan Kiai Fahim tadi yang mestinya sudah dijadwalkan hari ini, yang mendatangkan saksi ahli, ya namanya saksi ahli artinya berpendapat dengan ahli, bukan tentang fakta kejadian. Ya, ini perlu kita pahami ya. Saksi ahlinya tadi tidak datang, wallahu alam alasannya apa. Kita nggak tahu alasannya kenapa dia tidak datang ini saksi ahli. Tadi malam kami bersama dengan tim pengacara ya dan keluarga bingung juga nih, ini ahli didatangkan untuk apa gitu kan ya. Karena seorang saksi ahli perlu kalian pahami ya. Saksi ahli disebutnya ahli ya, nggak bisa disebut saksi, dia seorang ahli dia. Dia tidak melihat kejadian, tidak mendengar kejadian. Dia hanya dapat informasi tentang kejadian melalui BAP dari kepolisian. Jadi biar paham dulu kita nih. Ya, ahli itu dapat berkas BAP. Dia baca nih berkas BAP. Begini kejadiannya, begini. Kiai Fahim begini, menurut ahli gimana? Dari segi ahlinya ada ahli bahasa, ada ahli pidana, ya kan? Ada ahli psikologi. Mereka memandang kejadian yang ada di BAP yang mereka baca secara keilmuannya mereka yang ahli. Nah, dengan tidak datangnya mereka, ya tadi nih saksi ahli, itu banyak kemungkinan sih kenapa nggak datang. Mungkin sakit, ya kan, bisa aja. Mungkin pas berangkat, ya kan, perutnya mules, bisa aja, bisa mendadak mules, bisa. Atau mendadak handphonenya hilang, bisa banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan saksi ahli ini tidak datang, itu alasannya apa? Banyak kemungkinan. Akan tetapi kami menduga bahwasanya tidak datangnya saksi ahli ini kabar gembira bagi kami. Ya, kabar gembira. Kenapa?
Kenapa disebut kabar gembira? Bingung dia mau memberikan kesaksian apa. Karena dia kan berdasarkan BAP. Sementara fakta-fakta di persidangan yang di BAP yang dia baca itu terbantahkan semua oleh saksi-saksi korban, saksi-saksi kejadian, saksi-saksi fakta. Sehingga keahlian apa lagi yang diperlukan, kan begitu. Cuman mungkin ya, namanya alasan kan bisa macam-macam sayang. Namanya alasan bisa macam-macam. Ya, cuman ini tadi alhamdulillah ya, dengan tidak datangnya kami menduga bahwasannya ini karena fakta-fakta yang mereka kira terjadi di BAP itu mereka udah tahu, itu pentingnya media nih. Mereka sekarang udah tahu, oh ternyata begini, bukan seperti yang saya baca. Oh ternyata begini. Itulah pentingnya kita menyampaikan hasil persidangan setiap ada sidang itu. Itu penting. Ya, jadi saksi ahli namanya juga ahli guys. Ahli itu berarti sekolah. Lu tahu kalau saksi ahli itu ya, di persidangan itu ditanya. Ya ijazahnya mana? Nggak bisa pakai ijazah palsu, nggak bisa. Iya nggak bisa. Ijazahnya mana? Nunjukin pernah kuliah? Enggak, harus ijazah. Harus ada itu. Sekarang ini kenapa disebut ahli? Ngajar di mana? Ngajar di sini. Itu universitasnya ditanyain. Nggak bisa cuma nunjukin foto, nggak bisa. Harus nunjukin ijazah asli itu kalau saksi ahli. Ya, nggak sembarangan orang jadi saksi ahli. Orang pintar saksi ahli itu. Nah, karena mereka pintar, mereka tahu ternyata, oh fakta persidangannya begini. Mikir mereka kali ya. Wah kalau begini kan, berapa banyak dari kita nih ya, kasus Kiai Fahim ini ya. Kasus Kiai Fahim ini. Berapa banyak dari kita, ya, itu terkaget-kaget waktu di persidangan sekarang. Banyak dari teman-teman Kiai Fahim sendiri, orang-orang yang pernah bersahabat sama Kiai Fahim itu kaget. Ya ngomong sama gue, oh ternyata enggak ya, oh ternyata begini ya. Nah, karena termakan media, ya termakan isu yang tersebar di media bahwasanya Kiai Fahim itu cabul. Wah bahkan kalau media waktu bulan Januari itu, wow, luar biasa. Termasuk si Fuad Pleret tuh ngomongin, ya kan? Iya. Nah, begitu juga saksi ahli. Saksi ahli ini mungkin bukan dari media, tapi dari BAP. Dia menerima berkas BAP, dia baca. Oh, kejadiannya begini. Oh, kejadiannya begini. Menurut keahlian saya, ini begini. Nah, itu menurut BAP. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perkembangan kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kiai Fahim Mawardi, ternyata fakta-fakta di persidangan setelah menghadirkan beberapa orang saksi fakta, termasuk juga saksi korban, itu dengan jelas menyatakan di persidangan bahwasannya tidak ada pencabulan. Bahkan hasil visum et repertum itu menyatakan bahwasannya anak-anak yang disebut korban ternyata hasil visumnya tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, tidak ada selaput himen yang pecah. Kalau kalian nggak tahu selaput himen itu selaput keperawanan, itu nggak pecah. Artinya tidak ada persetubuhan di sana. Baik itu persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, ataupun persetubuhan yang dilakukan karena paksaan, karena pencabulan. Tidak ada. Hasil visum menyatakan itu. Sehingga saksi ahli ini setelah melihat fakta persidangan, wah kok begini? Mungkin mikir beliaunya. Bisa jadi malu. Bisa jadi malu. Ya, karena kok nggak sesuai sama BAP? Mungkin begitu. Begitu sayang. Jadi paham ya? Jadi alhamdulillah ini kabar luar biasa. Kami bersyukur ya. Walaupun ini membuat sidang ditunda. Artinya apa?
makin lama lagi ya. Makin lama lagi ini selesainya persidangan, akan tetapi alhamdulillah kita melihat di sini, oh alhamdulillah, berarti saksi ahli ini orang yang melihat kejadian ini, mengikuti persidangan ini ya kan. Itu dugaan kami. Itu pentingnya makanya ini kita menyampaikan kepada masyarakat tentang apa fakta-fakta persidangan di Kiai Fahim, itu penting. Ya, kali aja saksi ahli itu kan nonton konten gue sehingga ternyata faktanya begini. Oh ternyata faktanya begini. Sehingga dia berpikir ulang ini untuk menjadi saksi. Dia, waduh gimana ini ya. Nah itu kan mereka jadi kepikiran itu. Karena faktanya tidak sama dengan BAP yang mereka baca. Itu udah jelas banget itu. Karena kan di BAP kita kemarin udah bahas itu ya, di BAP bahwasanya ada begini, kejadian begini. Setelah saksi-saksi dihadirkan, termasuk saksi korban dihadirkan, bahkan saksi pelapor dihadirkan, ternyata yang di BAP dibantah oleh saksi-saksi di ruang persidangan. Nah, sehingga saksi ahli yang posisinya hanya sebagai ahli, melihat kejadian itu dari perspektif keahliannya, maka ahli mungkin sekarang berpikir ulang. Jadi begitu guys, itu perkembangan kasus Kiai Fahim sekarang. Sidang ditunda karena saksi ahli tidak datang. Entah alasannya apa. Tapi bagi kami, dugaan kami bahwasanya saksi ahli mengikuti perkembangan kasus ini sehingga mereka berpikir ulang. Mungkin begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Mudah-mudahan persidangan Kiai Fahim ini segera selesai dengan baik ya. Fakta-fakta persidangan insya Allah selesai dengan baik. Yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Itu aja dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang sayang. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.